Baru sekarang kita lanjut ke proses fermentasi. Ini adalah ini sebenarnya kebalik ya. Harusnya ini dulu. Jadi respirasi anaerob itu kebalikannya, dia nggak perlu oksigen. Contohnya ada dua, ada alkohol, ada fermentasi asam laktat. Ini apa tadi? Urutan 8 respirasi sel ya. Ini lebih umum lagi ya. Terus kalau fermentasi, jadi ada dua, ada alkohol sama asam laktat. Yang harus diingat kalau alkohol itu dia ngasilin karbon dioksida, sedangkan kalau asam laktat enggak, tapi mereka berdua sama-sama proses awalnya glikolisis, sama persis ya, ini kayak glikolisis yang tadi kan ngasilin asam pirufat. Nah kalau di alkohol dia tuh ada asetildehidnya, itu nih asetildehid yang nangkap sehingga kayak ada perantaranya gitu, terus baru ke etanol. Etanol itu alkohol. Sedangkan di sini dari glikolisis jadi asam pirufat, dia langsung ke asam laktat, nggak ada asetildehidnya. Habis itu dia sama-sama ada NADPH-nya ya, NADH maksudnya Kak. ATP-nya cuma 2 kalau fermentasi ini, kalau yang anaerob. Terus yang harus diingat ini, mana tahu ya keluar rumusnya C6H, jadi glukosa jadi 2C2H5OH kan nanti ABC, jadi bisa ingat. Terus ingat aja sih yang ada karbon dioksidanya, itu pasti alkohol. Kalau yang nggak ada asam laktat, dia sama-sama 2 ATP ya. Nih tadi kalau yang di aerob kan oksidatif, kalau yang ini non oksidatif. Dilanjutin karena nggak ada oksigen. Pokoknya kalau abis itu terjadinya di mana lagi, nggak ada. Oke nih. Kalau alkohol itu Saccharomyces sp, kalau fermentasi asam laktat itu bisa Lactobacillus kalau untuk jamur-jamurannya atau bakterinya atau mikroorganismenya. Tapi kalau asam laktat khususnya bisa dilawan hewan sama manusia ya pada sel otot. Hasilnya 222 juga, etanol, ATP, karbon dioksida. Khusus untuk alkohol ada CO2-nya ya. Sedangkan ini cuma asam laktat sama ATP. Etanol itu alkohol, ingat. Penerimanya asetildehid, kalau ini langsung asam pirufat aja. Kalau ini kan asam pirufat lanjut ke sini. Nah, ini manfaatnya bikin roti nih, bikin yogurt. Sama kalau di manusia, kalau misalnya kamu lagi lari kenceng banget, capek, terus nggak bisa nafas. Karena kan kalau kita bergerak itu butuh energi dan jantung kita berdebar kencang dan kita butuh oksigen dan kita harus nafas. Tapi kalau cepat banget oksigen kurang dan kita nggak terbiasa, akhirnya tubuh kita memasuki sistem anaerob, menghasilkan asam laktat. Asam laktat itu bikin kita pegal-pegal. Urutan tahapan reaksi sel. Jadi kalau ini kan juga nggak tahu maksudnya, mungkin secara umum ya. Kalau aerob sih paling aerob kan yang diingat. Nih lihat, glikolisis dari glukosa jadi asam pirufat. Terus lanjut ke dekarboksilasi oksidatif ini. Ini dia di skip ya. Ini oksidasi asam pirufat ini sebenarnya maksudnya ya ini asam pirufat, ini asam sitrat, beda. Ini tuh dekarboksilasi oksidatif, bikin menghasilkan asetil KOA, terus lanjut ke siklus Krebs atau asam sitrat, baru masuk ke fosforilasi oksidatif yang tadi dari transfer elektron dan chemiosmosis. Ini menghasilkan ATP di 3 tempat ini. Ini yang paling banyak. Terus di sini masing-masing menghasilkan NADH juga ya. NADH semuanya dibawa ke proses fosforilasi oksidatif untuk dirubah jadi ATP. Ini dibaca sendiri lah, udah tahu kan, udah pernah. Ingat aja hasilnya, jangan sampai salah. Ini kayaknya ada yang salah ya, lihat ya. Glikolisis asam pirufat, NADH 2 ATP. Benar 222. Di dekarboksilasi oksidatif 222. Nah, di sini dia nggak ada mention 2 ATP-nya nih, agak fatal ya. Siklus Krebs, soalnya ini dapat dari buku, kayak kakak masukin, kalau lupa hapus gitu karena kayaknya yang lainnya sempurna, cuman ini aja cat nih. Di siklus Krebs harusnya ada 2 ATP juga. 6224 ya. Kasih asamnya karbon dioksida. Ini secara umum aerob sama anaerob. Kalau ini kan dia butuh oksigen, ini nggak butuh. Kalau aerob itu bisa di 2, tadi sitoplasma itu di glikolisis kan di sitoplasma, yang lainnya di mitokondria.
Nah ini kalau di si anaerob karena cuma di glikolisis makanya dia cuma di sitoplasma. Terus hasilnya banyak nih, kalau ini cuma 2, ini banyak versi ya, pokoknya kalau ada yang 36, ada yang 38 gitu-gitu, pokoknya dia lebih banyak dah. Kalau ini cuma 2 jelas. Terus ini dari glikolisis langsung masuk fermentasi, dari itu laktat atau alkohol, asam laktat atau alkohol. Kalau ini yang tadi udah kita capek sekali sebutin, mention berkali-kali. Ini sempurna, ini enggak sempurna, ini kurang penting sih. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal fermentasi alkohol di jamur. Udah gini doang ya. Kalau ini asam laktat ya pada sel otot, karena yang lainnya salah. Satu lagi yang benar kan lactobacillus ya. Kalau ini pernyataan berikut yang sesuai dengan respirasi anaerob, produk berupa bahan anorganik. Enggak sih, dia enggak anorganik kan dia respirasi, dia katabolisme maksudnya. Hanya dapat berlangsung di sitoplasma, benar. Hanya dapat dilakukan oleh sel prokariotik, kurang tepat karena kita eukariotik juga bisa tuh sel otot. Menghasilkan 2 molekul ATP. Nah ini benar, harusnya 2 dan 4 sih. Ya begitu ya. Sesudah ini yang tadi udah jelas, disebabkan oleh respirasi anaerob asam laktat. Terus yang ini urutan tahap respirasi. Nah ini gampang sekali nih. Pertama 2 4 2431 ya gitu ya. Urutan respirasi sel aerobnya tadi glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif sama siklus asam sitrat atau siklus Krebs, terus transfer elektron.